Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdiri sebuah sekolah yang menjadi cahaya bagi generasi muda di daerah 3T. Inilah Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Paulus Saumlaki. Di bawah binaan Ditjen Bimas Katolik, sekolah ini membuka pintu harapan bagi anak-anak untuk terus belajar dan bermimpi setinggi langit. Setiap pagi semangat dimulai dengan doa, disiplin dan nilai kebersamaan yang tertanam dalam setiap langkah mereka. Oksigen, lambangnya itu adalah O2. Oksigen. Karbon dioksida O2. Ada berbeda. Ini Meski berada di daerah 3T, semangat belajar mereka tidak kalah tinggi. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang unggul. Pemerintah melalui Ditjen Bimas Katolik menghadirkan sarana belajar yang layak demi masa depan mereka. Di tengah keterbatasan, tekad untuk mencerdaskan tetap menyala. Dampak dari capaian kinerja Ditjen Bimas Katolik terasa langsung, membuka kesempatan, menumbuhkan harapan, dan jembatan menuju perubahan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salve, saya Pastor Laurentius Takndare S.Phils, adalah Kepala Sekolah di SMAK Santo Paulus Saumlaki per hari ini. Sebagai Kepala Sekolah, saya ingin memberikan sedikit deskripsi gambaran tentang sekolah kami agar menjadi bahan konsumsi publik masyarakat luas tentang sekolah. Baik, pada umumnya sekolah kami ini adalah milik Yayasan Keuskupan Amboina yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, sekolah ini kurang lebih sudah 12 tahun lebih, jalan 13 tahun. Tepat Februari bulan depan maka sudah 13 tahun sekolah ini berdiri. Nah, selama 12-13 tahun ini sekolah kami sudah menghasilkan 12 kali lulusan. Dan puji Tuhan banyak lulusan kami yang sudah berhasil. Ada yang berkarya di bidang kerohanian, calon imam, suster, frater, tapi juga ada yang menjadi abdi negara, baik sebagai anggota TNI maupun anggota Polri. Terlepas dari itu, tentu bukan upaya kami sendiri, tapi upaya bersama kami semua warga sekolah Civitas Akademika SMAK Santo Paulus Saumlaki. Ada orang tua, ada para alumni, ada juga para guru, rekan-rekan guru yang setia mengabdi untuk sekolah ini, yang berdasar pada visi misi yang sudah disiapkan oleh yayasan untuk kami. Nah, alhasil kami semua tentu berkomitmen sesuai visi sebagai dasar tujuan yang ingin dicapai itu, sehingga banyak lulusan kami
menunjukkan yang terbaik berdasarkan kualitas, kemampuan, kompetensi yang mereka dapati selama proses pendidikan pembinaan di lembaga kami. Nah, dalam tahun-tahun ini kami lagi bergulir status dari kepemilikan swasta Yayasan Keuskupan Amboina ke milik pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Prosesnya sudah kami jalani, proposalnya juga sudah kami siapkan di beberapa bulan lalu, tepatnya bulan April, dan sudah disampaikan, sudah diberikan proposal itu kepada Dirjen untuk bisa disikapi atau ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, dari lubuk hati yang paling dalam sebagai pemimpin di lembaga ini, di satuan pendidikan ini, saya berharap, tentunya kami semua berharap agar secepatnya proses penegrian bisa berjalan dengan baik. Proses penegrian bisa berlangsung dengan baik. Tentunya kami melihat peluang yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk masyarakat luas melalui berdirinya sekolah-sekolah SMAK, sehingga kami coba menanggapi itu, tanggap peluang itu agar bisa lebih memajukan proses pendidikan pembinaan bagi masyarakat Tanimbar, Kepulauan Tanimbar pada umumnya, secara khususnya anak-anak Katolik yang akan dibina, dibesarkan di lembaga pendidikan kami ini. Saya kira itu saja 1-2 hal sebagai bentuk gambaran deskripsi yang bisa diketahui oleh kita bersama. Shalom, salam sejahtera, salve. Di sini mereka tidak hanya belajar ilmu, tetapi juga membentuk karakter, bakat, dan rasa cinta pada tanah air. Saya berdiri di sini selaku guru prakarya, yang mana kami punya tujuan sekolah fokus pada budaya Tenun Ikat Tanimbar. Tenunan ini terus dilestarikan dari sejak leluhur hingga kami generasi muda. Kami melestarikan kepada para siswa. Inilah buah dari kehadiran negara melalui Ditjen Bimas Katolik, memberi harapan, kesempatan, dan masa depan.